Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arsenal Layar Kaca. Sebuah podcast yang akan membahas segala tentang Arsenal, mulai dari taktik, statistik, puja-puji, dan apa bro? Caci maki. Caci maki. Oke, jadi ini sebenarnya harusnya adalah episode kedua ya. Cuman karena kemarin episode pertama terjadi kendala teknis, jadi nggak kerekam. Jadi ini statusnya jadi episode pertama lagi ya. Saya nggak sendirian. Di sini saya bersama Mas Nasrul dan Mas Yosi gitu ya. Kenapa namanya Arsenal Layar Kaca? Kenapa bro? Kenapa namanya Arsenal Layar Kaca? Karena Emirates. Karena kita cuman fans layar kaca ya. Ya. Cuman fans layar kaca yang tidak bisa pergi ke Emirates. Jadi karena sering bergibah di grup Arsenal, saya kepikiran ya udahlah, daripada bergibah di grup langsung bikin podcast aja lah ya kalian. Ya aku kepanasan. Oke, jadi tema yang mau kita bahas hari ini, kalau kemarin sebenarnya di episode pertama yang nggak kerekam itu kan kita bahas alasan kenapa senang Arsenal ya. Ternyata nggak kerekam. Kita mulai dengan sekarang temanya adalah membahas yang jadi background saya ini ya. Ya, background. Keren nggak sih? Keren nggak ya? Kata ya? Sip. Jadi membahas satu-satunya kesempatan Arsenal juara Liga Champions ya. Kalau nggak salah ini final keberapa sih Arsenal di Liga Champions? Pertama kayaknya. Kepiro Mas Nasrul? Sebelumnya nggak tahu. Kayaknya Belum pikir apakah pernah ke Liga Champions apa nggak tahu. Kayaknya ya nggak pernah. Kayaknya nggak pernah. Jadi 2005-2006 Arsenal itu masuk ke final Liga Champions, satu-satunya gelar yang mungkin kita ini ya sering dibully sama fansnya MU Liverpool itu karena itu ya, klub Inggris, klub besar, bahkan mungkin Chelsea ya. Jadi kita satu-satunya klub besar Liga Inggris yang mungkin masih belum dapat jatah lah, belum dapat jatah juara Liga Champions. Meskipun kita sudah pernah The Invincible ya. Iya. Satu-satunya bahkan. Yang kata Mas Nasrul lebih sulit ya Mas. Iya lebih sulit. Karena ya apa nggak harus tanpa kalah satu musim. Dan MU, Liverpool, Chelsea, City nggak pernah ya. Liverpool yang kayak gitu aja nggak bisa. Oke, jadi kita akan bahas tentang final Liga Champions 2006 Arsenal lawan Barcelona. Oke, mungkin ada yang bisa ceritakan teman-teman apa yang mungkin masih diingat dari final Liga Champions. Waktu itu masih ingat nggak kira-kira apa line up-nya kalau mungkin nggak lengkap minimal bintangnya lah di final waktu itu. Gimana? Monggo Mas Nasrul. Siapa Mas Nasrul? Kalau Arsenal itu ya kebetulan tadi review lagi ya, review. Lihat highlight, terus kemudian ada line up. Ya, akhirnya saya screenshot. Akhirnya tahu line up Arsenal dan Barcelona. Secara prinsip Arsenal memainkan 4-4-2. Line up-nya Henry, Ljungberg, Pires, Gilberto, Fabregas sama Help. Pires di sisi kanan, Help di sisi kiri. Back-nya Ibu, Torre, Campbell sama Cole. Kipernya Lehmann. Kalau Barcelona, Bergkamp malah nggak main ya Mas ya? Bergkamp malah nggak inti ya? Nggak di bench. Terus Barcelona formasinya 4-3-3. Giuli, Eto'o, Ronaldinho, terus tengahnya Deco, Edmilson, Van Bommel, terus backnya
Oleguer, Marquez, Puyol sama Van Bronckhorst, kipernya Valdez. Jadi kalau cara line up begitu. Kita analisis dulu secara line up kira-kira gimana ya Arsenal sama Barcelona. Formasinya berapa? Apa Arsenal 4-4-2 kayaknya? 4-4-2. Ljungberg di belakangnya Hendry. Kalau Barcelona 4-3-3. Oh, 4-3-3. Oke, gimana? Mas Nasrul atau Mas Yosi pendapatnya terhadap line up ini? Saya misalkan. Iya. Ini jadi memang line up ini ingat-ingat kemarin dulu ketika nonton final itu memang agak deg-degan. Jadi ini memang ketika 2006 tuh salah satu pemain favorit saya itu Flamini ya. Karena kan ketika itu tuh gol itu cedera lama sehingga mulai fase knockout, terus perempat final, semifinal, back kiri itu yang ngisi selalu Flamini. Nah, ketika akhir-akhir The Champion itu Ashley Cole itu sembuh, nah ternyata Wenger itu masang Cole di kiri, Flamininya cadangan. Nah, memang itu rada deg-degan karena ketika main awal ini pemain habis cedera, lama nggak main, langsung inti. Memang tahun-tahun sebelumnya kan mesti Cole, dan Flamini baru tahun itu ditaruh di kiri, sebelumnya kan dia tengah, dia di tengah di sebelah. Itu sih agak waduh ya deg-degan itu untuk dari line up gitu ya, dari line up di situ. Terus kalau yang lain sih sesuai prediksi, tidak ada perubahan dalam prakteknya. Nyerang Ljungberg jadi bawahnya, di belakangnya di belakangnya Hendry, nusuk Hendry-nya nyerong kiri, nusuk dari kiri biasanya. Terus kemudian si Gilberto itu biasa nih dia jadi cangkar, setelah Vieira-nya pindah itu tak jadi double gini, tapi dia kadang lebih mundur, depannya Fabregas, Ljungberg, atau misalkan kadang Pires. Itu sih aku waktu itu ingat itu masalah line up itu Flamini. Ya benar. Flamini nggak tahu depend sama enggak. Depend. Flamini cadangan. Mestinya itu personal sih. Ya, Flamini cadangan. Berarti kan gini ya. Ini sekilas saja. Berarti kan Arsenal itu kayaknya 2006 itu sudah masuk ya? Iya. Oke. 2006 itu kayaknya Bergkamp sudah cukup tua kayaknya. Sudah cadangan. Sudah cukup tua sehingga sering cadangan ya. Maksudnya kan gini. Biasanya kan formasinya itu Pires di kiri, Ljungberg di kanan, Bergkamp di posisinya Ljungberg ini begitu ya. Iya. Nah, ketika Alexander Hleb itu kalau nggak salah di Arsenal berapa ya? Setahun apa 2 tahun ya? Bentar kok. Tengah. Akhirnya Hleb di kanan, Ljungberg yang masuk ke posisinya Bergkamp. Ini 2006 tuh rada beda. Dia itu ngeriku dia pakai 5 gelandang. Biasanya sebelumnya kan dia selalu 4 gelandang, 2 striker, 4-4-2. Ya. Karena Hendry Bergkamp, Hendry Kanu Bergkamp. Ya. Itulah ketika itu dia mulai kuat di tengah. Mungkin Bergkamp menua, Pires ya tambah 2. Dari Pires sering cadangan, pemain baru Reyes. Ya, cadangan tapi kan Reyes kan. Cadangan. Iya. Mungkin juga buat ngomong konfigurasi itu ya. Kan playmaker-nya kalau dulu kan dari Bergkamp turun drop untuk ke striker. Nah, karena ada Fabregas, mungkin dia untuk mengakomodasi itu juga. Sehingga tengahnya dibanyakin. Berarti kan atau ya tutup. Iya. Fabregas playmaker kan ya? Fabregas playmaker. Berarti sing nutup Vieira sapa? Sing nutup Vieira cuman Silva tok berarti. Dari ditambah pemain mungkin ngono ya. Ditambah pemain. Karena Ljungberg sebenarnya kan akhirnya posisinya Bergkamp. Nanti kan sayap kanan kiri Pires Hleb, terus tengah kan Fabregas sama Silva kan. Ya, Silva. Maksudnya Vieira kan
sudah pindah ke City kalau nggak salah waktu itu. Juve. Oh, Juve dulu. Oh, Kamu dia beri. iya. Nah, yang menarik itu Barcelona. Barcelona di tahun itu ternyata Messi belum main ya. Bahkan di bangku cadangan pun tadi saya cek itu nggak ada. Nah, Nggak ada. masih itu Deco. anak baunya Iya, masih Deco, Ronaldinho itu. keren ya. Giuli 2 tahun sebelumnya final Monaco, kapten Monaco. Itu ya lagi keren, Ronaldinho ya lagi gila-gila. Paling keren ya Ronaldinho saat itu ya. Maksudnya kan Iya, orang itu Ronaldinho. bintangnya kan Ronaldinho. Iya. Benar. Nah, dengan line up seperti ini, kalau dilihat tadi saya ngelihat statistik sekilas, itu ball posisinya ngeri, Pak. Ball posisinya Barcelona secara keseluruhan ya, itu 64%, Pak. 64%. Arsenal 36%. Itu faktor apa? Jadi karena faktor itu kartu merah kan. Oh iya ya. Lehmann itu kan Ya. Ini kartu merah menit berapa ya? Belum 30-an, 20 kalau nggak salah. Ya masih awal-awal Apalagi itu. Masih awal. Champion 2006 itu memang nggak sepiro itu mas, nggak sepiro positioning. Kalau lawan Real Madrid itu karakternya agak beda tahun ini. Wenger dia agak defend, cenderung deep, counter attack cepet karena dia punya Hendry terus sayap, Reyes kan digeser kiri kan. Digeser kiri 2004 itu seingat tuh DC 2000 piro ya. Juara kan ada Reyes ya, Invisible tuh ya. Itu dia strike. Juara apa? Liga Inggris. Invincible. Kan kalau Reyes itu 2003 2004 ya. Iya. Dia 2006 itu ingat wis bener-bener geser ngiri, mungkin ganti taktik ya. Jadi dia siapa si Reyes yang digeser apa Wenger 2006 tuh. Masalah positioning. Jadi 2006 tuh kayak memang enggak terlalu banyak positioning ketika lawan-lawan tim gede kayak Juve. Kan pertama lawan Madrid, Juve, Villarreal. Itu cenderung counter attack. Tapi tajam sih memang striker. Iya, dan memang ketika kartu merah itu counter attack-nya apa ya? Sebenarnya banyak peluang. Iya. Hendry kan hampir ngegol loh Hendry itu yang melenceng dikit itu loh. Melenceng dikit ya. Gawang. Terus tendangan help itu juga hampir masuk. Bahkan kan kita unggul duluan toh. Iya, itu saat 10 pemain. Nah, itu makanya itu. Lewat tendangan bebas itu. 10 pemain. Tendangan bebasnya Halep apa Fabregas waktu itu? Hendry. Oh, Hendry ya? Hendry bola mati, Campbell heading. Campbell sundulnya. Makanya maksudku 10 pemain unggul duluan gitu loh. Maksudnya kan di babak pertama ya. Itu kontroversi yang mungkin paling nyesek ya, ngacer ya. Wasitnya itu ini. Kerja Hauge, ini orang Jerman kayak. Cuman telak mas pelanggarannya mas. Loh, bukan. Enggak, maksudnya ya ini kita bahas kontroversinya ya. Kita bahas tentang kartu merah itu. Bahas kartu merah. Ini itu apa one on one? Belum. Itu one on one maksudnya. One on one lepas bisa. Jadi itu posisinya lepas. Jadi itu dapat terobosan. Kemudian Lehmann itu kan dia one on one. Keluar kotak penalti. Tapi di luar sudah dilewati itu udah dilewati, cuman tangannya yang mengganjal kaki. Tangannya kena kaki. Betul. Sehingga secara dari situ sih memang memang pelanggaran, tapi langsung kartu merah. Iya betul. Itu yang mungkin Enggak, menurutku gini, ini terlepas dari subjektivitas ya. Terlepas dari subjektivitas. Maksudku gini loh. Itu kan itu kan final. Yang kedua, meskipun sudah one on one, posisinya itu masih jauh dari kotak penalti. Di depan kotak penalti toh, bukan di dalam toh. Tengah. Di luar kan. Nah, ya di luar kotak pelanggarannya. Ya, di luar kotak penalti. Tapi posisi tengah. Betul. Maksudku gini loh. Kartu merah langsung itu memang terasa sangat kejam sih, maksudnya begitu. Karena kartu kuning sebenarnya itu masih cukup.
Beberapa kali saya lihat kok yang kayak gitu nggak langsung kartu merah kok. Kecuali memang benar-benar sudah di dalam kotak penalti. Itu biasa nih karena kan peluangnya hampir 100% gol. Itu seperti itu. Dan itu kayak membunuh pertandingan gitu loh maksudku. Nanti kayak langsung ya lare gitu loh. Istilahnya kan begitu. Maksudku lek nang usul fikih. Usul fikih. Kan itu akhirnya kayak nggak bisa kaku gitu loh. Itu kan one-on-one kartu merah kan yo. Kalau nggak salah sih itu ada beberapa analisis biasanya menyangkut wasit itu ada pertimbangan derajat kesalahan sekaligus itu momen pertandingan nih dan itu dijaga. Misalnya ya contoh ya di Liga Inggris ngerti nggak? Ngerasa nggak kalau wasit itu jarang niup peluit di Liga Inggris? Jarang niup peluit. Pernah tahu analisisnya ya? Karena wasit Liga Inggris itu, jadi gini, wasit Liga Inggris itu memandang selama pelanggaran itu tidak benar-benar keras, aliran pertandingan itu jangan sampai berhenti. Makanya dia cenderung tidak banyak meniup peluit, supaya aliran pertandingan itu berjalan terus gitu loh. Jadi pertandingan itu ngalir terus. Ada begitu. Padahal harusnya di Liga Italia wis pelanggaran. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya. Jadi di Liga Italia itu pelanggaran, tapi di Liga Inggris wasit lebih memilih pertandingan tetap mengalir. Makanya setelah itu kebijakan FIFA tentang advantage, ngerti kan? Itu kan juga nggak dari dulu tuh, kayaknya baru awal 2000-an kalau nggak salah. Pernah tahu? Biasanya pelanggaran. Maksudnya ya bener aku lali. Jadi pelanggaran terus bolanya kena temennya, berarti kan advantage ya. Advantage position kan nggak disemprit kan? Iya bener nggak? Tunggu nggak suara? Ya, bro. Iya kan nggak disemprit. Saya nggak tahu ya. Advantage maksudnya ikut. Advantage yang pelanggaran tapi bolanya kena temennya yang dilanggar kan nggak disemprit kan? Iya kan? Karena dianggap bola masih dalam position kan gitu. Tapi kalau kena lawannya kan disemprit. Nah maksudku kebijakan kayak gitu kan baru. Kalau di Liga Inggris itu justru sebelum kebijakan itu diterapkan, wasit-wasit Liga Inggris itu cenderung gak nyemprit pelanggaran-pelanggaran sepele karena dianggap merusak aliran pertandingan. Kalau balik ke itu tadi. Maksudnya kiper tadi itu kan terlepas itu kan sebenarnya posisinya kan apa ya? Mungkin bener ya, maksudnya mungkin Lehmann itu kan ngambil keputusannya mending dia pelanggaran daripada kegulan, karena kan itu kan, tapi kan mungkin kan persoalannya kan di sisinya benar, ya, karena masalahnya kan tinggal ini kartu kuning atau kartu merah. Nah, ya betul. 3 kartu merah itu sebenarnya kan selesai bisa ngegolkan. Masalahnya itu kekalahannya itu bukan di situnya sebenarnya. Tetapi saya tadi coba buka, ada pendapatnya Wenger deh, itu bahwa seandainya VAR itu ada di tahun 2000, mulai 2006, itu sebenarnya golnya Eto'o yang saat penyampaian kedudukan offset. Di persoalannya di offset itu. Yeah. Jadi persoalannya dia nggak mempersoalkan masalah pelanggarannya Lehmann, enggak. Tapi persoalannya adalah golnya itu yang offset. Terus kita lihat lagi. Berarti kan ada dua loh. Ada dua kan, kontroversinya kan ada dua sebenarnya. Kartu merah sama offsetnya itu, iya kan? Ya. Yang ngegolin kedua itu ya, siapa? Belletti ya. Yang offset itu yang itu atau yang Belletti ya? Itu ya. Tadi kan ada dua itu. Gol pertama, yang dari samping gitu kan ya? Ya. Oh sisi kiri. Eling aku dua-duanya sisi kiri. Tapi kan itu bukan posisinya gol kan ya? Nggak, berarti kan mau nek kirinya kenal. Enggak, kanan itu posisi deh. Kan pergerakannya itu dari kiri. Pergerakannya itu Nah, aku seingat tuh salah satu, tapi nggak tahu sih dua-duanya apa salah satu itu dari sebelah kirinya Arsenal, tapi nggak tahu dua-duanya apa salah satu. Nggak, kalau tadi saya lihat highlightnya, apakah benar offset? Itu dari kiri. Kalau Belletti yang dari kanan kayaknya. Jadi posisi itu kan pergantian pemain,
Ricketts itu ganti penyerangnya Larsen kan jadi penyerang. Ya. Nah, akhirnya itu agak bergeser ke kiri. Kuatnya api aja nih, tangannya Larsen. Apa? Barcelona skuadnya emang bagus tahun Ya, itu. bagus. Ya, kalau ini emang secara individu api Barcelona. Masih Barcelona. Kan ngerajai Spanyol toh saat itu toh Barcelona toh. Keren itu Barcelona. Ngerajai Madrid itu hancur di era itu kan, hancur kan maksudnya. Kalah hampir juara Liga Spanyol itu kan Barcelona berkali-kali kan. Ya. Lah menurut dia sih bias yang kontroversi tadi. Kalau aku sih menurutku sing kartu merah itu wis ya memang sangat shock ya ketika itu ya. Cuman ketika tak lihat replay ini sih menurutku ya memang merah. Memang merah menurutku. Merah itu. Jadi gak ada keringanan. Lepas, gak ada keringanan. Nah, itu Mas, orang terakhir tuh merah. Apalagi posisinya kiper ya pakai tangan itu semakin telak. Memang itu ya, cuman ya wis lah ya. Gitu ya wis akhirnya wah mungkin lah defense Arsenal aku ketika itu ya sing tak pikirno ya. Pasti ki pemain gelandangnya tetap. Akhirnya kan Pires loh yang diganti Pires. Ganti Pires. Almunia paling kok Hendry dia gak di depan mungkin agak nyamping terus agak nyamping ke kiri ya. Sehingga defense mungkin iso, cuman pasti serangannya susah, serangan balik. Oh, lagi persoalan nih lawannya Barcelona. Kuat-kuatan lagi orang mikir. Kuat aja. Lumayan. Gimana lah. Cuman nek sing gol kedua itu gak nyermati sih masalah apa namanya masalah. Gak nyermati masalah itu. Pokoknya kena gol Belletti waktu gue langsung kegulan posisi 10 pemain ya. Gol Belletti itu menit terakhir kalau nggak salah, menit 80. Akhir-akhir loh, 10 kurang pokoknya posisi 10 lawan 11 terus Barcelona gol secara psikis memang Barcelona up mesti nih. Arsenal down itu sebagai penonton aku waduh iki mosok kuat iki misalkan perpanjangan ya 10 tambah 11 ya tambah iku sih cuman ya broken heart. Iki aku nonton statistik. Iki maksudnya menarik untuk kita analisis nanti. Jadi kan dengan 10 lawan 11 dalam 60 menit ya kalau nggak salah lah. 60 menit itu 10 lawan 11. Iku skor 2-1 kan menurutku ya lumayan sebenarnya ya. Kak dibantai ya, gitu maksudnya. Bagus. Kak dibantai. Kenapa? Karena total tendangan nih Barcelona. Total tendangan yang ke gawang itu kan 9, tapi total semuanya itu 20, Pak. 20 tendangan. 9 yang on goal. Arsenal itu 8, 5 on goal. 9 dan 5 berarti ya sakjane ya masih bisa ngelawan ya. 10 pemain itu bisa bagus. Makanya kan sebenarnya posisi 10 itu apa ya? Memang gini sih. Mungkin aku sepakat sama Wenger ya. Dalam artian ketika dia mengandaikan ada VAR, persoalannya kan di apa namanya offsetnya itu kan. Jadi memang limit sih di pergerakannya itu kalau dilihat dari atas itu kelihatan offside. Dilihat dari atas itu dari mana? Dari kamera. Maksudnya gini kan ada highlight yang melihat di YouTube itu highlight itu. Nah, aku tadi nonton lagi. Kebetulan ada highlightnya yang terakhir tak nonton itu ada kamera yang dari sisi atas. Jadi sisi atas itu memang posisinya dia itu sudah melebihi. Tapi memang kalau garis yang kayak VAR kan, saya kan garis straight kalau kan ya. Ketok. Dan highlightnya YouTube kan gak ono gitu. Tapi memang posisinya gue tipis banget. Melebihi paling belakang. Sehingga sebenarnya persoalan gitu ya, akhirnya lo kegulan, tapi golnya persoalannya kan golnya karena posisinya kontroversi offside itu mau sih menjadi mungkin akhirnya pengaruh psikologis kan gitu ya pemain. Tapi gini maksudnya, Rul, meskipun iku kontroversial yang offside, gol itu kan menit ke berapa ya? Ke 60-an kalau nggak salah. 80-an Mas. Yang itu. Iya.
2 gol terakhir itu 15 menit terakhir kok. Iya. Dua. Berarti maksudnya gini loh, berarti kan secara defense itu masih sangat bisa Tapi mengatasi rapi gitu loh maksudnya. Uri Campbell enak. 76. Menit 76, gol kedua menit 80. Akhir-akhir kok pokoknya. Tore ya, Jadi masih- sing sangar Tore ya. Maksudnya sampai direkrut City toh setelah itu kan gara-gara tuang Betul. itu Tore. Iya. Nah, ya. Tore, Ebu, Campbell, Paul. Iku. Sangar. Memang sangar. Brandel. Gilberto. Wah, itu wis. Nah, Brandel. Iya. Ya, jadi ya posisinya memang apa ya? Sebenarnya karena mungkin mindsetnya, taktiknya sudah counter ya, sehingga otomatis kayak dari Yosi tadi ya, Wenger agak berubah. Ya akhirnya memang wis kayak kepola begitu gitu. Jadi ketika 10 pemain, ya dia nggak persoalan. Nggak seberapa Basicnya counter. Basicnya counter. Cuma Beda kalau kuat-kuatan stamina. benar. Ya. Sehingga kan karek kuat-kuatan. Beda nek mindset taktiknya adalah posisi apa? Tapi kita bayangkan misalnya 11 lawan 11. Mosok Wenger akan tetap ngambil taktik kayak gitu. Menurutku kok kayak. Karena gini loh, karena sebelum Prediksiku tetap masa ya? Halo, iya. Ya, Pak Yos? Apa ya? ya. Nek menurutku sih kayak ya tetap akan counter. Cuman maksudnya gini, jadi dia itu nggak apa ya. Bahkan menurutku 2006 itu rodo anomali, agak anomali ini ya. Jadi memang aku ngetu nih lihat kan yang gue pasca ini kan dia positioning sing rodo beda. Bahkan satu strikernya pasca 2006 itu yo beda dengan ini karena gelandangnya kuat gitu loh. Jadi dia nggak terlalu banyak bawa bola. Jadi nusuk iku cepat pemainnya begitu. Terus iki lek karena waktu itu kan kartu merahnya cepat ya. Lek berkaca lawan Juve karo Real Madrid. Nah, Real Madrid nang Bernabeu bener-bener apa jenenge bener-bener full counter attack. Lek sing diaguri agak ngimbangi tengahe. Lek Juve sama diaguri rada ngimbangi. Terus lek sing nang gone Turin, cuma nang Turin karena netfet merah ya, jadi gak sepiro ngefek iku. Prediksiku sih tetap akan nggak terlalu banyak naruh pemain di depan karena Barcelona itu counter attack cukup serem loh. Barcelona waktu itu kan skuadnya lagi serem banget. Yeah. Tapi minimal lebih optimis lah ya kalau 11 lawan 11. Betul. Jadi iso nyerang. Betul. Karena counternya bisa lebih cepat. Counternya loh. Ya lebih ngeri lah. Maksudnya iso wong 10 pemain aja masih bisa 1 gol. Maksudnya gini loh. Nek 10 ku sikisku wis ngene wae wis dumotok iki. Kuat apa? Wis kayak kertas iku iki kuat apa taline kapan pedote lah. Pedot-pedotan kuat ya. Lek kegolan soalnya ketika ketinggalan nyerang ngejar gol pasti susah posisi ini 10 lawan 11 dan lawannya asumsinya Barcelona ya. Mourinho kan pernah toh final Inter lawan Barcelona. Lawan Barcelona ya. Yang juara itu Liga Champions tahun pira ya? 2000 berapa ya? 2007 apa 2008 lah. Iya. Kali ya. Maksudku gini loh. Mourinho aja pakai strategi parkir bus itu 11 lawan 11. Baru bisa menang. Skuad TDE jauh lebih bagus lah individu ya timbang Arsenal. Maksudnya Arsenal sih pemain ijo-ijo itu. Fabregas, Massimo, Fabregas, Ebu, Flamini, Delep itu pengalamannya jauh lebih minim timbang skuad Mourinho, Stankovic, Milito, itu senior kabeh. Snyder, Cambiaso, Samuel. Iya. Oke. Sekarang kita bahas lagi efeknya ya. Jadi itu kan tadi pertandingannya beserta kontroversial ya. Jadi setelah final UCL 2006 itu kan
Arsenal itu menurutku mengalami banyak penurunan, betul ya. Jadi Arsenal itu terakhir juara 2004, ya kan? 2004. Liga Inggris, juara Liga Inggris terakhir 2004. Nah setelah itu kalau nggak salah kan Henry langsung tahun berikutnya, musim berikutnya pindah ke Barcelona, betul? Iya kan? 2007. Nah, iya kan, tahun berikutnya ya. Nggak, nek musim berikutnya itu yang pindah Ashley Cole tuker karo Galas, tuker sama Galas. Ashley Cole ke Chelsea ya? Tuker sama iku sing apa kontroversial tahun pertama pasca final champion itu pemain-pemain kayak Reyes pindah Madrid, Cole Chelsea, terus Eboué juga pindah. Emmanuel Eboué loh, dia itu nggak lama kok di Arsenal. Lupa iku Mas. Iku sih apa terus Lab. Lu Mas, lu. Loh, Lab kan pindah ke Barcelona. Bareng Henry. 2000... Henry masih tinggal baru setahun, jadi gak langsung. Champion gagal, tim di Arsenal, terus ini langsung. Ya, betul. Maksudku setelah kekalahan itu secara squad itu goyang menurut. Betul. Goyang. Alexander Lab, Henry nggak ada. Reyes, Henry. Ashley Cole ya. Ashley Cole, iya, Reyes Madrid. Ngeri ya gitu ya. Ngeri, tidak bisa bersaing di IPL. Dan penggantinya gak iku Mas, pengganti ini koyo apa ya? Galas tuh ya wis turun lah hitungannya. Galas join Arsenal tuh posisinya wis turun. Arek inget gak Roman Abramovich itu ke Chelsea itu 2000 berapa kali ya? Sama Mas? Roman Abramovich mengambil alih Arsenal, mengambil alih Chelsea. Maksudku gini, kita analisis ya. 2005 sih kayaknya. Nah, maksudnya kita analisis 2006. Itu kan saat itu belum seketat sekarang tuh. Sekarang itu kan ada City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, ya kan? MU, Arsenal. Maksudnya ada lebih dari 6 atau 7 tim berpeluang juara. 2006 saat itu kan setelahnya kan sebenarnya kan belum. Paling kuat kan MU, Arsenal. Ferguson. Lah ya, MU Arsenal. Arsenal. Chelsea cetas bangun lah ya, baru bangun tim. Chelsea sejak dulu wis apa ya 4 besar lah. Lah ya, tapi setelah Roman Abramovich itu kan setelah Roman Abramovich masuk kan baru bangun tim. Bener, Buticini apa sih? Siapa sih jenenge? Pelatih Leicester dulu. Ranieri. Pertama Abramovich itu Ranieri. Ya. Artinya gini loh, dengan kondisi begitu, itu seingatku ya, 2006 seterusnya 2007, 2008, 2009 itu langsung ngedrop Arsenal. Betul. Itu faktor apa ya? Itu sepate deh. Kalau rata-rata umurnya ya, rata-rata umur tahun 2007 itu penyerahnya umur 21 tahun. Pemain tengahnya 21. Backnya umur 21. Kayak jadi maksudnya mungkin rata-rata pemain muda lah bangun lagi. Ya, karena Henry kan nggak ada. Terus kemudian beberapa squad yang tadi di final itu kan nggak ada Henry, nggak ono. Terus apa namanya, Ljungberg itu juga nggak ada di dalam squad 2007. Turun 2000 piro ya dia pindah itu ya? 2007 nggak ada dalam squadnya ini. Oh. Jadi di transfer partiku apa? 2007-2008. Iya 2008. Jadi ini kan saya buka transfer market dulu. Squad 2008. Suangar sangat. Transfer market. Transfer market itu kan ada itunya. Jadi ada mulai ada Lord Dentner kan gitu ya. Eduardo, Bayor, Walcott, Wonderkid saat itu mungkin ya. Wonderkid selamanya. Rosicky,
kan Rosicky kan ada dia itu mungkin dia mulai bangun apa namanya baru. Rosicky mungkin bisa jadi apa? Pasca itu tuh transfer itu yo gak jelek, cuman gak fantastis. Maksudnya itu apa ya? Kualitas misalkan pemain muda nih Walcott tetap cek bawah Fabregas. Maksudnya sebelum itu kan pemain sing didapatkan kan kayak Flamini, Fabregas, Ebu, terus Klisi, bahkan pengganti ini cadangan Ashley Cole pun Klisi kan cepet naik ya. Itu lah pasca iku pemain itu yo memang levelnya Cik Cazorla, levelnya Cik Mertesacker, masih Podolski, tapi kayak apa ya pemain sing yo not bad tapi nggak amazing gitu loh. Pemain sing nggak amazing sing nggak top player lah, bukan top player lah. Nggak duduk champion material, duduk materi juara, yo materi big four lah. Cuma sebelum itu pemain Reyes, jadi aku nggak ngamati rekrutmennya kurang tes gitu, kurang kayak sebelumnya Pires dapat Lenku dan itu ya Gilberto jangan lupa setelah itu kan pindah ke Emirates itu kan bener-bener dana betul. Iya, jadi maksudnya 2007 ya. Iya, 2000 maksudnya ditinggal bintang terus cuman bisa ngerekrut pemain good player top, belum sampai top player karena aku mau faktor K22 gak punya uang. Tapi pemain muda itu ya itu Mas, kurang apa ya? Kok misalkan Ebu, Gilberto, Klisi, misalkan Flamini, Fabregas bukan pemain mahal gitu loh maksudnya. Yeah. Kecuali Reyes kan mahal waktu itu, hitungannya Reyes mahal. Leb itu koyo pemain sing bukan siapa-siapa. Koyo iki menurutku ya, mulai kehilangan sentuhan. Bu faktor Wenger atau faktor waktu itu kan ono lek salah ku sopo sih David Dean. Itu keluar dari Arsenal ya. Keluar lah sejak itu memang ngefek banget yang transfer sing biasa lah, yo not bad tapi gak amazing. Iya. Pemain. Ya kenapa keluar? 2000 pokoknya ya terakhir champion itu Trul. Itu setelah itu David Den keluar itu pengaruh ke Henry, pengaruh ke Bergkamp. Maksudnya pengaruh secara psikologis ya. Karena David Den itu dekat sama bintang Arsenal waktu itu. David Den itu waktu itu posisinya ini kan CEO ya. CEO toh. Saat aku pokoknya rekrutmen opo gitu. Kan kalau bukan. Cuman waktu itu Arsenal belum ada istilah direktur teknis seperti sekarang, makanya CEO itu cukup signifikan sampai Wenger Betul. Nggak, menurutku berarti kan faktornya bagian transfer deh. Ya, faktornya kan ngurusi transfer lah. Transfer. Faktornya kan berarti internal eksternal ya. Internal banyak yang hilang. Penggantinya ya Casemiro api dari kualitas juara dari eksternal muncul Chelsea, iya kan? Chelsea. Muncul City kan kalau nggak salah waktu itu sudah mulai dibeli vaksin ya, kalau vaksin Sinawatra itu loh, yang Thailand itu loh, perdana menteri. Itu lumayan kan. Beli City, terus mari ngono toko vaksin itu dijual mana? Tapi intinya City naik waktu itu City, Chelsea, MU tetap, ya kan? Terus Liverpool saja ya wis Big Four lah ya. Big Five ya mungkin ya. Spurs ya. Nah itu. Jadi eksternalnya seperti itu, internalnya itu ya. Sehingga memang bisa dikatakan pasca 2006 itu titik-titik awal kejatuhan kualitas Arsenal itu di situ kayaknya 2006. David Den itu vice chairman. Nah iya. Jadi wakil ketua. Wakil vice itu kan wakil. Jadi wakil ketua nih. Chairman-nya siapa? Chairman-nya kan itu yang bangsawan itu, Lord siapa itu? Iya, mungkin itu Lord Uzbek lalu. Iya, soalnya boardnya Arsenal itu gelarnya Sir kabeh, Pak. Sir Lord ngono, Pak. Iya, boardnya lho. Dewannya lho. Darah biru. Keluarga keraton.
Nah, makanya si CEO-nya itu, vice chairman itu, menurutku kalau nggak salah David itu sih salah ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini bagian terakhir lah ya. Kita sudah cukup lumayan lama ini. Ya apa kira-kira peluang kita untuk kedepannya di UCL dengan asumsi di masa Arteta. Iya, Arteta. Jam tahun ya. Ya apa kira-kira peluangnya? Aku sih gini. Sorry. Peluang kembali ke Liga Champions. Itu aja dulu. Oh. Nah, aku berharap Arteta berfokus nang pemain muda ya. Jadi wingi kan sempat fase-fase galau menurut Arsenal ketika kemunduran. Dia fokus pemain mudanya kurang, coba beli bintang, levelnya Podolski, Cazorla, yang tidak champion material. Ya cuma karena faktor dana. Nek kondisi sekarang sih menurutku fokus pemain muda, apalagi Arteta punya backing paham sistemnya Cataluna ya. Iya. Halo ya. Penting adopsi itu positioningnya Arsenal dibikin begitulah. Karena efeknya begini, efeknya nanti karena fokusnya pemain muda, engko tekanan terhadap pemain itu agak turun, ekspektasi terhadap pemain turun, dia lebih lepas, mainnya lebih karena misalkan nanti di dalam tim itu ono pemain ini menurut gue pemain kayak semacam Ozil ataupun sing level kalibernya begitu, itu memang rada berat itu maksudnya ini kan DE nggak cuman dia akhirnya jadi pundak, jadi ekspektasi nang tim itu ya besar, menurutku begitu ya. Menurutku dengan kondisi sehingga mending invest saya nang youth, mungkin 1-2 tahun ini, mungkin 1-2 tahun nang UEFA misalkan, tapi dia bangun sehingga nanti ketika tahun ketiga itu misalkan pemain sing nang youth itu tapi pemain muda sing nang senior, dia jam terbang udah wis tinggi. Terus memperkuat pemain muda, terus sistem pembinaan dan sebagainya. Soalnya punya modal itu sih. Nah, menurutku begitu. Karena bersaing pemain bintang pasti kalah sama MU, kalah ambil Liverpool, habis champion duitnya banyak, pasti ambil City apalagi. Gitu. Paling cepat menurut dia sih paling cepat kembali ke Liga Champions tahun berapa? Kembali ke Liga Champions. Naik kondisi terakhir misalnya kemarin kayak Aubameyang yang ancar-ancar pindah dan sebagainya, mungkin setahun iso, cuman stabil maksudnya stabil 4 besar terus yo. Tapi tergantung positioning sing dianggap sih. Misalkan masih ngambil pemain-pemain dalam tanda petik bintang sing menurutku yo second liner lah, bintang bukan sing champion material, karena ngejar champion material duitnya kalah. Iya. Yeah. Gitu sih berat selamanya paling get peringkat 4. Nah ya, maksudku betul kembali ke Liga Champions. 3 tahun dengan konsep pemain muda. 2022. Iya. Pemain muda ini diberi jam terbang tinggi gitu. Memang akhirnya pemain senior di itu ya digeser. Berarti 2020, 2021, 2022 masih di UEFA ya. Jadi paling enggak koyo Spurs Pochettino. Ya. Nasrul lebih optimis sama 2022 berarti ya cek suwi. Posisinya kan kalau ditangani beberapa pendapat Arsenal itu kan transisi dalam artian stylenya kan. Kalau pertanyaannya adalah kapan bisa masuk Liga Champions lagi? Sepertinya kalau musim ini katakanlah berlanjut gitu ya, itu sulit. Jadi anggaplah tahun ini sisa kompetisi ini nggak bisa. Anggaplah kan gitu ya. Katakanlah berlanjut. Yusuf kalaupun lolos UEFA pun syukur dalam artian gitu. Lebih baik sih nggak lolos, nggak apa-apa. Karena kan itu kesempatan waktu untuk bangun lebih besar maksudnya, lebih besar. Kalau gitu. Tapi kalau Liga Champion kan itu 2020 ya, 2020-2021 itu mungkin masih target UEFA dulu lah, UL dulu. Ya mungkin 2021-22. Oh berarti ya
2022-23 kemungkinan. Musim 2022. Sama berarti sama Yosi ya, 2022 ya. 2022 2023 berarti. Iya, kemungkinannya segitu. Lumayan. Karena asumsinya kan musim ini katakanlah tak masuk Liga Eropa. Berarti kan setahun ya masuk Liga Eropa dulu, top house itu maksudnya 5-6 dulu. Terus kemudian berharap paling cepat, kalau tadi kan pertanyaan kan paling cepat dengan asumsi paling cepat langsung meningkat tahun depannya, yaitu masuk Liga Champions 2022-23. Itu realistis. Karena apa? Ya karena asumsinya untuk melepas pemain yang senior itu butuh waktu untuk membangun yang pemain muda yang sudah ada. Mulai Saliba dan sebagainya kan, mulai jualin gaji mahal. Modalnya kan sudah ada sebenarnya. Apalagi kalau manajemen kan juga sudah mulai bilang positioningnya sepertinya ya, itu akan seperti kayak menguati di pemain mudanya supaya dia masuk banyak tim utama. Jadi nggak kayak posisinya kayak City gitu kan. Mungkin kayak gitu kayak arahnya loh ya. Berdasarkan wawancara yang terakhir yang cerita tentang itu loh. Sebelum ya masih Emery awal-awal musim kedua kan ada wawancaranya Raul itu ya, Raul Sandai sama Vinta itu. Sepertinya rekrutmen pun juga dia arahnya pemain muda yang proses itu arahnya ke Amerika Selatan. Gabriel Edu Martinelli. Harapan pengganti Aubameyang Martinelli ya. Karena mungkin kalau cari penyerang pemain tengah di squadnya di Eropa mahal, tapi kalau mungkin di back bisa lah kalau squad Eropa ya, Eropa mungkin masih banyak. Tapi kalau tentang tengah sama Amerika, dicari yang murah yang bisa dikembangkan dan itu ya Amerika Selatan. Oke, saya cerita skenario-nya lo ya. Cerita dikit aja ya. Saya kan main PES 2020. Ini di luar topik ini ya. PES 2020 memang pakai Arsenal, pakai 3 strikernya di depan itu PP, Auba sama Martinelli. Itu memang Martinelli itu kerasa sangat cair banget dibandingkan Lacazette. Jadi gacor gitu loh, mainnya itu sewangar mainnya Martinelli. Jadi ketika bola itu dipegang sama Auba ya, Martinelli itu langsung kayak kalau di basket itu istilahnya backdoor. Jadi dia langsung lari di belakangnya back gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Auba itu Auba megang pergerakannya itu kan? Iya, Auba itu Liga Champions. Auba jadi CF kan, dia megang bola. Martinelli itu langsung lari backdoor gitu. Kalau Lacazette enggak. Ini di pass ya. Jadi menurutku memang Martinelli itu secara ini ya, intelijensinya kayaknya memang lumayan. Positioning loh ya, positioning. Ya, itu sih cari tempat ruangan. Oke, sip. Kayak Inzaghi lah ya. Positioning. Betul. Akhirnya tipe oportunis lah. Iya, mono air penting. Lacazette itu di PES itu sangat lambat. Pakai Martinelli sewangar, Pak. Ya mungkin itu sekilas ya tentang PES. Oke, mungkin apa lagi yang perlu kita bahas? Mungkin itu ya. Intinya buat seluruh Gunners baik di grup AIS AK maupun grup-grup Arsenal AIS yang lainnya. Menurut Mas Yosi dan Mas Nasrul, yang paling cepat kita kembali ke Champions League 2022 atau 2023 lah ya. Ya intinya paling cepat. Dengan membangun skuad muda. Sama. Asumsi corona hilang ya. Arteta bangun dengan filosofis La Masia ya di Barcelona. Iya. Berarti 2022. Arahnya sepertinya ke sana kayaknya. Ya, oke. Mantap. Oke, terima kasih Mas Nasrul, Mas Yosi. Jadi kita bertiga ini memang itu ya guys ya. Kita itu bukan siapa-siapa ya, orang-orang Gunners rakyat jelata lah yang sama-sama disatukan karena sama-sama senang Arsenal dan sama-sama dosen ya. Sama-sama dosen di kampus yang sama. Nah, kita bikin podcast ini, kalau nanti mungkin kita upload videonya di channel YouTube. Mungkin itu, terima kasih Mas Nasrul, Mas Yosi. Oke. Kita lanjut di episode berikutnya. Ya mungkin bisa jadi
tim intinya yang sering kita podcastan mungkin 4 orang ini, tapi bisa jadi nanti ngajak teman-teman yang lain ya, Ya. Kemarin kan terpikir ngajak Mas Sidik ya buat bahas Arsene Wenger. Bahas Arsene Wenger harus mengajak Mas Sidik, cocok. Oke, Bukan Sidik ya? Iya, bukan Sidik, tapi Mas Sidik Faturrahman ya. Nanti kita ajak. Oke, terima kasih. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Oke, yuk.